Halo Auto Lovers. Tak bisa dinafikan bahwa saat ini sepeda motor menjadi kendaraan favorit masyarakat. Selain persoalan harga, kemampuan kuda besi ini berakselerasi menghindari macet di jalan menjadi alasan masyarakat lebih memilih untuk membeli motor ketimbang kendaraan bermotor lainnya. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI menyebutkan bahwa jumlah sepeda motor yang berseliweran di Indonesia hingga saat ini sudah melebihi 100 juta unit. Pada tahun 2019 saja, angka penjualan sepeda motor mencapai 6.487.460 unit. Namun di balik angka yang mencengangkan itu, ternyata ada sejumlah sepeda motor atau merek yang ternyata kurang mendapat simpati masyarakat. Nah, kali ini Auto Populer bakal mengulas sejumlah merek sepeda motor yang stop produksi karena kurang laku di Indonesia. Merek apa saja itu? Yuk kita simak ulasannya. Honda Blade 125. Kehadiran varian motor Matic membuat motor bebek yang pertama muncul di Desember 2008 ini kehilangan pasar. Bahkan sepanjang tahun 2018, hanya 1.000 unit saja yang laku. Sebelum akhirnya PT Astra Honda Motor menghentikan produksinya di awal tahun 2019. Padahal di masa kejayaannya pada tahun 2011, versi facelift-nya laku terjual sebanyak 64.000 lebih hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja. Tercatat sejak kemunculannya varian bermesin 1 silinder SOHC 125cc bertenaga 10 tenaga kuda ini mengalami refreshment sebanyak 3 kali. Generasi terakhir varian yang dulunya dibanderol seharga 16,5 juta rupiah ini telah menggunakan teknologi Auto Secure Key Shutter, di mana fitur ini merupakan sistem penguncian bermagnet kuat yang tentu saja membuat maling berpikir 2 kali untuk mencurinya. Honda Supra X 125. Motor bebek bermesin 125cc dan berteknologi full injeksi ini juga mengikuti jejak Honda Blade 125. Produksinya juga terhenti di awal Januari 2019. Padahal, di semester 1 tahun 2018, Honda Supra X ini laku terjual sebanyak 60.553 unit. Varian yang dibanderol seharga 17,4 juta rupiah ini sempat menjadi primadona karena menjadi motor bebek pertama di Indonesia yang punya bagasi super lapang. Saking lapangnya, hingga mampu menampung sebuah helm full face. Selain itu, keunggulan lain yang dimilikinya adalah desain yang sporty dan dilengkapi dengan power charger HP. Sayangnya, fitur-fitur keunggulan ini tidak dapat menolong dari pergeseran selera masyarakat ke varian Matic. Honda Mega Pro. Motor adventure sport akhirnya harus mengakhiri eksistensinya di Indonesia pada Februari 2019. Varian bermesin 150cc ini telah mengadopsi teknologi injeksi PGM-FI yang tentu saja membuatnya lebih hemat dan ramah lingkungan. Dari segi desain, motor bongsor ini nampak sangat modern dan maco. Di pasaran, motor yang dijual dengan harga 20,5 juta rupiah ini masih laku 1.024 unit pada periode Januari sampai Mei 2018. Namun, keberadaan Honda Versa 150 dan Honda CB150R yang mulai dilirik masyarakat menjadi alasan Mega Pro stop diproduksi. Suzuki Next2 Sporty Runner. Maksud hati ingin menambah varian baru, namun siapa sangka strategi PT Suzuki Indomobil Sales menghadirkan Next2 Cross ternyata berakibat fatal. Pasalnya, Suzuki Next2 Sporty Runner yang sudah lebih dulu mengaspal harus tergusur dengan kehadirannya. Padahal Sporty Runner baru diluncurkan di April 2018 lalu. Varian ini sendiri menggunakan mesin 115cc berteknologi Suzuki Eco Performance yang tentu saja memberikan performa terbaik dalam berkendara. Bobotnya yang cuma 93 kg memungkinkan konsumsi bahan bakar jadi lebih hemat. Sebelum produksinya dihentikan, Suzuki Next2 Sporty Runner yang dilengkapi USB charger dibanderol dengan harga 14,6 juta rupiah. Suzuki Satria F150 Standard. Tak cuma Sporty Runner, varian Suzuki lainnya yang jadi korban karena kehadiran produk baru adalah Satria F150 versi standar. Kehadiran Suzuki Satria F150 versi injeksi akhir September 2019 membuat Satria F150 yang masih menggunakan karburator sepi peminat. Selain itu, Satria F150 Blackfire dan MotoGP juga ikut stop produksi. Satria F150 standar yang mulai diproduksi 2009 menggunakan mesin 150cc tipe DOHC 4 tak 4 klep. Nah, varian ini diklaim
diklaim sebagai salah satu sepeda motor tercepat di kategori underbone 4 tak. Satria 4150 standar yang ditunjang transmisi 6 percepatan dulunya dibanderol dengan harga Rp23,3 juta. VR Cross X 200 ES. Motor trail berkapasitas 200 cc ini mulai dirilis pada pasar tahun 2016. Selain Cross X 200 ES ini di tipe 200 cc, PT Triangle Motorindo selaku produser juga punya Cross X 200 GT. Meski punya cc yang sama, namun ada perbedaan harga di antara keduanya. Tipe Cross X 200 GT dihargai Rp23 juta, sementara Cross X 200 ES sendiri harganya itu menyentuh Rp30 jutaan. Nah, perbedaan harga inilah yang membuat Cross X 200 ES kurang diminati. Hingga akhirnya disuntik mati pada November 2019 lalu. Yamaha Saber. Varian yang diperkenalkan di tahun 2016 ini digadang-gadang bakal menambah pangsa pasar Yamaha di segmen sport bike. Di mana sebelumnya di segmen Yamaha sudah punya Fiction dan R15. Sayangnya harapan itu tak sesuai realita. Saber yang dibekali mesin 4 langkah dengan kubikasi 149cc, 1 silinder SOHC, 4 katup, malah sepi peminat. Akhirnya motor yang mengusung 6 percepatan ini disuntik mati di akhir 2019 dan posisinya digantikan oleh varian baru yakni MT-15. Honda Beat Pop. Varian skuter Matic Low-End ini dibekali dengan mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM FI. Teknologi ini disebut-sebut sanggup menghasilkan tenaga 8,8 tenaga kuda pada 7.500 rotasi per menit. Honda Beat Pop yang memiliki bodi ramping dibekali dengan suspensi jenis teleskopik pada bagian depan dan suspensi sistem lengan ayun dengan peredam kejut tunggal untuk bagian belakang. Perpaduan ini tentu saja membuat varian yang dibanderol seharga Rp15 juta mampu berakselerasi sempurna di berbagai medan. Namun sayangnya Honda Beat yang pertama kali diproduksi di tahun 2014 ini kalah bersaing dibandingkan dengan Beat Sporty ESP dan Beat Street sehingga diputuskan untuk stop produksi awal Januari 2020. Nah, autolovers sudah pada tahu kan sejumlah motor yang kurang diminati masyarakat hingga akhirnya harus di-stop produksinya. Kalau kamu sendiri motor impianmu apa? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di ulasan yang gak kalah menariknya di Auto Populer. Ciao!